Pertama kali kita ditipu cuy. Awalnya kita mau bikin gogu mafia, yang dimana bahan dasarnya ubi ungu cuy. Nah singkat cerita, pas kita jalan ke pasar, ternyata kita lihat ubi ungu cuy. Nah dengan spontan kita tanyain dong ke penjualnya, "Kak, apa bener ini ubi ungu?" Nah si penjualnya bilang ke kita, "Oh bener mas, iya itu ubi ungu." Dan dengan dasar ketidaktahuan kita dengan jenis-jenis ubi yang ada di Indonesia ini, ya udahlah kita ambil aja cuy. Baru nggak pas sampai rumah dan kita kupas cuy, kok warna putih. Lah sialan, ternyata kita udah ditipu sama penjual ubi cuy. Ya udahlah ya, daripada kebuang mending kita bikin aja gogu mafia versi ubi jalar cuy. Setelah kalian kupas sampai bersih dan kalian potong-potong sampai kecil-kecil, lalu kalian sisihkan dulu cuy. Setelah dikupas, dicuci dan dipotong-potong kecil, kalian siapkan kompor dan bersiap untuk kalian kukus. Nah untuk pengukusan variatif cuy, tergantung tingkat besar apinya sama kukusan kalian masing-masing di rumah. Pokoknya yang penting usahakan empuk cuy. Nah kalau aku sekitar 20 menit cuy. Nah kita coba lihat, kita tes dulu empuknya. Nah empuknya kira-kira seperti inilah ya, ditusuk sama sumpit udah bisa lah ya. Usahakan jangan terlalu empuk juga, karena kalau faktor lembeknya nanti kebangetan kita nggak bakal bisa cetak. Lanjut, waktunya kesukaan kita bejek-bejek ubinya sampai rata cuy. Kalau dilihat-lihat kalau seperti ini kayak kentang cuy ya. 2 hours later. Berhubung misi konten kita kali ini mau bikinkan kue ulang tahun buat nyokap sama buat anak dari bu owner kita. Karena buat anak kecil di sini sengaja untuk susu bubuk kita kasih 2 saset. Dan susu kental manis kita juga kasih 2 saset. Dan jangan lupa tambahin garam sedikit aja, sejumput aja cuy, cukup. Dan pastikan adonan kalian bisa seperti ini ya cuy, nggak terlalu lembek dan nggak terlalu padat. Untuk isian kita sesuaikan yang sesuai budget aja ya cuy, coklat batangan aja udah cukup. Ya tahu sendirilah ya kalian, harga mozzarella lebih mahal daripada coklat batangan ini. Ini cukup 20.000 udah segede ini. Kalau mozzarella 20.000 sekecil itu cuy. Jadi kesimpulannya, kalau bikin mozzarella kapan-kapan aja cuy ya, nunggu uang saku kita penuh. Oke kan cuy, cara bikinnya simple banget, gampang banget, bahan-bahannya juga dapat didapatkan dengan mudah. Setelah kita potong coklat yang sudah kita ukur, kita sisihkan dulu dan kita siapkan cara dan teknik untuk melipat. Nah ini jangan sampai lupa ya cuy ya. Jadi kalian bisa siapkan yang namanya kulit lumpia, atau bisa juga kalian siapkan yang namanya kulit pangsit. Nah berhubung di sini kita mau buatnya rata, jadi kita setting per adonan 50 gram, oke? Nah kan di sini kita nggak ada timbangan tuh ya. Ya udah kita bikin takaran manual aja, oke? Tekniknya sederhana banget. Jadi untuk teknik melipat gogu mafia kalian bisa pakai teknik melipat risoles, oke? Asli ini cara yang paling simple kalau yang kita buat bikin gogu mafia cuy. Biar lebih jelas kita lihat lagi. 50 gram adonan bikin jadi 2 bagian. Di bagian pertama gunakan buat alas untuk isian kita. Terus kalau kalian rasa udah rata, kalian tutup lapisan atasnya dari sisa adonan yang ada. Ini bener-bener kuncinya gampang banget. Jadi usahain coklat atau isian di dalam adonan itu nggak sampai bocor cuy. Nah di sini kuncinya. Kalau bocor ya wassalam, ketika kalian goreng nanti pasti meluber semua. Tapi kalau kalian nggak sampai bocor dan ditutup sama adonan, dilapisi lagi sama kulit lumpia, insya Allah aman. Seperti itu aja sih ya, jadi nggak usah ribet-ribet. Terus untuk perekatnya kita tambahkan yang namanya air terigu. Terserah sih, kalau kalian ada kental manis boleh, tapi di sini aku pakai air terigu. Dan usahakan ketika digulung padatkan adonan biar simetris cuy.
Udah sih itu aja, gampang banget, simple. Dan di adonan 1 kilo ubi jalar ini bisa jadi sekitar 23 goguma pianya cuy. Masa iya kalian nggak bisa? Aku aja bisa. Oh ya, pesen satu lagi buat kalian. Jadi kalau kalian pakai adonan kita itu nanti rasanya manis banget ya. Jadi sesuaikan aja sama takaran kalian masing-masing. Kalau kalian nggak begitu terlalu manis ya dikurangin aja. Biasanya sih teman-teman pakai 1 saset susu bubuk dan 1 saset kental manis. Berhubung ini untuk anaknya dari Bu owner saya, jadi ya harus manis ya, karena mereka kan masih kecil, pasti seneng-seneng yang manis dan lumer-lumer gitu. Kalau kalian masih bingung sama teknik melipatnya, bisa kalian ulang berkali-kali ya. Gampang banget kok ini sebenarnya. Cukup dibalut-balut aja kayak ngelipat sarung gitu. Oke, setelah semua adonan terkumpul dan semua adonan jadi, dan di sini jadi lumayan banyak. Later. Sekarang waktunya kita goreng cuy. Di sini usahakan minyaknya panas tapi apinya kecil aja. Cenderung kecil ya, sedang cenderung kecil. Dan kita di sini pakai 400 ml minyak, udah cukup. Dan masukkan semua adonan, tunggu hingga golden brown ya cuy ya, baru dibalik. Biar apa sih? Biar matang merata ya. Jangan biarin adonan kalian jadi golden gosong, oke? Usahain golden brown. Dan ini pastinya yummy cuy, kriuk dapet, manis juga dapet, lembutnya juga dapet. Udah seperti itu aja sih, gampang banget untuk bikin adonan ini atau untuk bikin makanan ini. Dan ini bisa kalian open PO kan atau dijual dengan harga 10 dengan 3 biji. Udah mantep banget ini, udah cuan, udah pasti kalian cuan habis lah. Seperti biasa, semoga resep ini bermanfaat buat kalian semua. Kita nggak minta apa-apa cuy, cukup bantu like, comment, and subscribe. Dan satu lagi, doain channel ini agar bisa berkembang, karena siapa tahu doa kalian bisa lebih didengar. Amin. Minimal jadi rupiah, maksimal jadi amal jariah. Setelah ini kita akan cicipi rasa yang begitu nikmat cuy. Oke, let's go, kita coba. A few moments later. Lembut, lumer, manis. Like, comment, and subscribe. See you next time. And comment, like, and subscribe. See you.